Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, terdiri dari beragam tradisi, seni, dan kepercayaan yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi, seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan gaya hidup serta teknologi, kebudayaan asli Indonesia semakin terkikis. Salah satu yang menjadi faktor penyebab adanya minimnya kepedulian pada budayanya sendiri. Salah satunya ialah seni pertunjukan tradisional Bantengan yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Tradisi ini mulai menapaki jalan baru sejak pertengahan tahun 2023. Banyak komunitas berupaya mempertahankan esensi tradisional sambil mengadaptasi elemen baru seperti penggunaan musik DJ untuk menarik minat generasi muda. Kali ini kita berkesempatan mengunjungi Bapak Rudi Sugiarto selaku ketua dari komunitas Bantengan Lembu Arjuno di Sumbul, Singosari, Malang yang berjuang menjaga keseimbangan antara mempertahankan warisan leluhur dan mengikuti arus modernitas. Jadi Bantengan itu kan kalau asal-usulnya mungkin sebagian besar orang mengatakan itu dari Ponorogo ya. Jadi dulu itu ada suatu kesenian yang menggunakan kepala binatang. Binatang itu bisa sapi atau kerbau dan juga bandeng langsung. Terus dibawa ke tanah Jawa, khususnya di Malang, itu diikutkan dalam suatu susunan kreasi di dalam pencaksilat. Untuk keseluruhannya, jadi Bantengan itu tidak mempunyai grup tersendiri, jadi kayak ngesup atau itu cuma salah satu atraksi dari grup pencaksilat atau paguyuban pencaksilat. Jadi kalau bisa dibilang, jadi Bantengan itu awal mulanya tari kreasi yang menggunakan kepala binatang. Umumnya sebelum pertunjukan Bantengan, para pemain harus mempersiapkan jiwa raga mereka. Selain itu, biasanya para sesepuh akan melaksanakan ritual, seperti halnya yang dilakukan oleh para sesepuh di Paguyuban Lembu Arjuno. Mereka akan melakukan ritual sebelum acara dimulai, yakni berupa memanggil arwah untuk meminta izin digelarnya pertunjukan Bantengan. Jadi awal mula jadi anak-anak, kalau di sini disebutnya anak wayang ini, mereka mempunyai jiwa seni yang butuh wadah. Jadi butuh kumpul untuk menyalurkan bakat seninya melalui Bantengan. Kalau di Lembu Arjuno lebih condong ke bandeng modern. Karena bandeng modern untuk saat ini bisa merangkul kalangan masyarakat secara menyeluruh, bisa anak kecil, remaja, dan juga dewasa. Ya, hampir 80% sudah mempunyai perubahan. Jadi mulai dari tiadanya musik tradisional. Kalau Bantengan itu musik tradisionalnya cuma ada beberapa item. Yang terpenting ada satu trompet, kendang, dan juga yang namanya jidor. Itu. Jadi kalau di Lembu Arjuno lebih ke musik modern. Jadi ada beberapa musik yang digabungkan menjadi satu, ada musik DJ dan juga remix dan juga musik tradisional yang di situ dikomposisikan jadi satu menjadi musik modern yang saat ini. Jadi Lembu Arjuno lebih condong ke musik modernnya. Diaturaken sugeng rawuh kalian seni Bantengan Lembu Arjuno Sumbul Singosari dipun sengkuyung dening LAO Plans. Temanggi spesial saking Noisy Corner Project. Secara tradisional, karakter pertunjukan Bantengan Malang selalu menarik perhatian dengan karakter uniknya, yakni unsur tari, pencaksilat, dan musik membuat Bantengan punya daya tarik tersendiri dalam setiap gelarannya. Bacaan syair dan mantra menambah nuansa magis pertunjukan Bantengan. Para pemainnya pun kerap mengalami kesurupan. Pakemnya Bantengan itu memang yang pertama dari gerak.
Jadi bandengan itu pakemnya dia tidak mempunyai, kalau ini yang kuno ya, saya jelaskan yang kuno. Ini dia nggak mempunyai konsep, jadi dia tidak beraturan. Siapapun bisa menjadi penjoki atau pemain bandengan tersebut. Tapi kalau dalam musik modern ini lebih tertata lagi. Jadi kita keluar ada 4-6 bandengan, itu joget dengan irama yang sama. Kalau pakem yang dulu kan nggak ada. Jadi kalau yang dulu itu cuma 2 orang di belakang, 1 di depan, 1 pegang bandeng. Dia gerak bebas mengikuti nalurinya dia sendiri. Komunitas Lembu Arjuno memang mengakui bahwa mereka lebih condong untuk mengikuti arus modern. Lalu, apa yang melatar belakangi alasan mereka? Kalau yang musik modern itu ya simpang siur lah ya. Kan kalau beberapa akhir 2022 atau itu kan masih banyak orang yang menyukai konsep musik DJ, ya kan. Jadi musik DJ ini atau yang namanya dikatakan check sound atau horeg ini banyak peminatnya. Jadi bagaimana caranya orang itu bisa minat sama kesenian bandengan tapi yang mencakup seluruh unsur masyarakat. Jadi itu dikemas dalam satu wadah jadi bandeng modern yang musiknya musik DJ. Kalau saya tidak salah yang pertama kali mengeluarkan jingle musik bandeng modern ini insya Allah Putra Mandala dari Cemoro Kandang. This is Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Kandang. Support PMB Official. Remixer by Velos Production. Remix. Dengan adanya beberapa komunitas bandengan yang mencoba untuk menyeimbangkan kedua aliran tersebut, salah satunya dengan penggunaan musik DJ. Bagaimana tanggapan penonton akan hal ini? Apakah unsur tradisional masih menarik untuk penonton? Kalau yang dulu itu pakai kayak kendang, kayak seperti itu. Kalau sekarang kan pakai sound gitu. Kalau dulu itu bandengan lebih ke arah ada gamelan gitu. Kalau sekarang lebih ke DJ. Kalau dulu sih mungkin kebanyakan pakai kayak gamelan gitu. Kalau sekarang kan mungkin sudah pakai sound-soundan, jadi lebih ke tradisional banget. Sekarang itu pakai sound besar gitu. Suka yang sekarang karena pakai DJ, suka yang goyang-goyang ya zaman sekarang. Kalau main itu saya nggak suka, tapi kalau nonton saya suka. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi gitu jangan ikut tren sih, kayak kan dulu kan udah bagus gitu, tapi sekarang sih ya juga makin bagus gitu. Kebanyakan sekarang itu apa-apa itu ikut tren gitu. Pernah suka musiknya karena pakai kendang. Pernah di sebelah sini di kampung sini. Belum pernah. Jadi kayak lihat bandengan itu udah kayak tren modern, kayak pakai sound gitu sekarang. Lebih banyak menarik penonton, soalnya kan pakai DJ itu banyak yang suka. Sebenarnya sih kalau menarik aja, cuman lebih baik pakai gamelan gitu, kayak aura mistisnya itu lebih kelihatan gitu. Kemungkinan cukup besar menarik, soalnya banyak penonton juga gitu. Menurutku gitu sih, Mbak. Pemain muda bandengan saat ini pastinya juga akan turut ikut andil dalam transformasi ini. Lalu, bagaimana pendapat mereka mengenai transformasi ini? Apakah mereka juga akan ikut menyeimbangkan kedua aliran ini? Perbedaannya dengan gamelan, dengan yang ngetren sekarang, dengan musik DJ bisa disebut sudah tidak memakai tradisional. Tahu, bandengan yang asli memakai gamelan Jawa dan yang sekarang sudah memakai musik DJ modern. Jujur saya dari kecil sudah menyukai kesenian bandengan ataupun lainnya, jadilah bergabungnya. Dapat 1 tahun bergabung di kesenian Lembu Arjuno. Bandengan terbawa dari aris modern dan terbawa dari musim. Bandengan yang dulu mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dengan bandengan yang sekarang, karena bandengan dulu memakai gamelan atau ciri khas zaman dahulu. Kalau sekarang terlebih dari ke modernnya, memakai musik DJ atau musik remix. Dengan adanya para pelaku seni bandengan yang mulai berinovasi dengan menggabungkan elemen-elemen modern ke dalam pertunjukan mereka,
Lalu, bagaimana tanggapan Kita Kim sebagai sosok budayawan dan juga pendiri Padepokan Glogojati yang masih memegang unsur tradisionalnya? Kalau kami dan teman-teman masih tetap acuan kami ketika berperform itu masih tetap dengan menggunakan alat musik tradisional. Zaman sudah maju, bahkan anak SMP, anak kecil sudah bisa jadi remixer kan sekarang pakai HP. Orang bebas berkreasi di dalam seni bandengan. Cuma yang membatasi kreativitas kita itu adab dan etika. Ketika etika atau adab berkesenian itu nggak pantas, nggak sesuai dengan pesan moral atau apa-apa, itu kan sebenarnya nggak perlu. Kalau fenomena sekarang berot dengan musik DJ itu mungkin anak-anak muda sekarang itu saya acungi apresiasi buat teman-teman atau adik-adik yang tetap senang bandengan dengan cara sekarang. Cuma yang kita pesankan tetap beradab, beretika ketika kita berkesenian, terutama di bandengan itu. Karena bandengan sendiri adalah pesan moral bahwa semua itu harus guyub rukun, tepos liro, anda pasor, saling menghormati dan toleransi kesenian bandengan. Kalau itu kita jadikan acuan, sebenarnya gini, pelaku seni tradisi bandengan pun itu sangat banyak yang masih memegang pakem-pakem atau kisi-kisi bandengan ketika berkesenian itu masih. Ya mungkin itu fenomena anak-anak muda sekarang. Bandengan kan bisa dinikmati tua, muda, laki-laki atau perempuan, itu kan semua kan sekarang masuk ke kalangan bandengan dengan euforia, joget bareng apa-apa itu. Buat kami, buat saya pelaku seni bandengan itu mungkin perjalanan waktu dan zaman aja seperti itu. Cuma kita menekankan bahwa kamu oleh bandengan. Cuma bandengan ayolah kita hindari dengan pornografi di dalam kalangan itu, kekerasan nggak boleh, terus nggak ada miras, nggak ada keributan. Itu yang kita selalu kita pesankan. Terus edukasi terutama ke anak-anak muda, anak-anak sekolah. Dan saya tetap mengedukasi, itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pelaku seni bandengan, terutama di anak-anak SD, SMP. Ya memang menyenangkan, kesenian bandengan menyenangkan, tapi ada tapinya, pendidikan itu yang paling utama. Walaupun terdapat berbagai inovasi dengan tujuan untuk menarik minat dan beradaptasi dengan generasi sekarang, masih banyak komunitas bandengan yang berkeinginan memperjuangkan keseimbangan unsur tradisional dan modern ini. Mereka akan terus menjaga warisan ini berdampingan, saling menghormati, dan mengingatkan agar eksistensi bandengan akan terus terjaga tanpa meninggalkan aspek nilai-nilai moral dan unsur tradisionalnya. Kita sebagai yang lebih tua, kita cuma mendukung selama unsur dari seni tradisionalnya nggak dihilangkan sama sekali gitu. Untuk berdirinya Lembu Arjuna itu juga didasari menyalurkan hobi atau kesenangan lewat kesenian. Jadi kita nggak ada kayak unsur ingin menghapus atau menghilangkan unsur yang tradisional. Kita ikut alur yang sekarang sudah berjalan. Istilahnya musik yang sekarang diminati, musik yang seperti apa, kita ikut di situ. Ya kebetulan dari anak wayang mereka semua bisa profesional. Jadi sampai sekarang masih bertahan di musik itu. Jadi kita masih, kalau menurut saya masih di jalur yang aman. Maksud ini menurut saya, kalau hujatan dari para orang-orang yang dulu sampai ada sebagian orang itu menyatakan bahwasanya banteng DJ ini bukan termasuk unsur seni, ya saya bisa menjawab, beliau punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri. Mungkin di situ. Dari sebuah sejarah panjang terciptanya bantengan, perlahan budaya warisan Nusantara harus bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Para penggiat bantengan akan terus berusaha dengan tekad dan penuh hati untuk memperjuangkan eksistensi kesenian bantengan agar terus diminati masyarakat.
Kalau harapan sih tetap kan ini urusannya masalah grup ya. Saya berharap kayak semua anggota Lembu Arjuna, baik pun yang remaja, dewasa dan juga yang tua, ini tetap solid, tetap kompak dan bisa menjaga nama baik Lembu Arjuna dan juga musik modern yang sudah kita laksanakan sekarang ini jangan sampai mempengaruhi seni tradisional yang sudah ada sejak dulu sebelum kita ada. Jadi mungkin harapan saya cuma seperti itu. Kalau ke depan kita masih bisa tetap solid, bisa tambah alat gamelan dari dari kita perform atau kita di job orang, alhamdulillah kita bisa menyeimbangkan antara musik modern dan tradisional. Harapan saya itu ya harus ada berimbang lah, sekolah yo pinter, kesenian yo maju, kan seperti itu. Sangat sederhana sebenarnya, tidak ada sing muluk-muluk lah. Tetap dalam berkesenian bandengan kita utamakan guyub rukun. Banteng, kesenian bandengan adalah kesenian yang keras, dituntut fisik yang kuat. Cuma kita anti kekerasan, kita tolak bentuk-bentuk kekerasan dalam kesenian bandengan. Bandengan adalah seni yang atraktif, tapi kita menolak semua bentuk anarkis dalam berkesenian.